معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد
itu senantiasa mengajak kepada jamaah sekalian umumnya dan secara khusus kepada diri pribadi, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Sejarah telah mencatat peran seorang pemuda dalam Islam. Betapa peran pemuda ini sangat penting dan menentukan kekuatan dan kejayaan kaum muslimin. Salah satu contoh, kita tahu bahwa dinasti Umayyah itu masuk ke Eropa abad ke-7. Abad ke-7 masuk ke Eropa dengan panglima seorang pemuda yang bernama Tariq bin Ziyad. Tapi apa yang terjadi pada abad ke-14 jamaah sekalian? Saat kekuatan kaum muslimin sudah mulai melemah, kita tahu kerajaan Islam di Eropa yang terakhir adalah Andalusia. Dan saat itu pesaing dari kelompok yang ingin menjatuhkan Islam berasal dari Katolik, yaitu Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Apa yang mereka lakukan? Suatu hari Raja Ferdinand mengutus seorang mata-mata ke Spanyol, ke Andalusia, ke Granada. Maka mata-mata itu menemukan seorang pemuda yang menangis. Kemudian ditanya, kenapa Anda menangis? Maka pemuda ini mengatakan, aku menangis karena anak panahku meleset dari sasaran. Maka mata-mata ini kemudian mengatakan, gak usah nangis, ulang lagi lah, nanti juga kamu berhasil. Maka pemuda ini tetap menangis dan mengatakan, di saat nanti aku berperang berhadapan dengan musuh, tidak ada kesempatan kecuali hanya anak panah pertama saja. Kalau anak panah pertama meleset, pasti akan mati, dibunuh oleh musuh. Ulanglah mata-mata ini kemudian mengatakan kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, wahai Raja, belum saja kita menyerang Spanyol, menyerang Andalusia. Kenapa? Karena pemudanya menangis. Menangisnya itu karena latihan perang. Sekian waktu, mata-mata ini kemudian datang lagi ke Granada, ke Spanyol. Ditemukan lagi seorang pemuda menangis. Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis wahai anak muda? Anak muda ini kemudian mengatakan, aku menangis karena cintaku telah ditolak oleh seorang perempuan. Maka mata-mata ini kemudian kembali melaporkan ke Raja Ferdinand dan mengatakan, wahai Raja Ferdinand, saatnya sekarang kita menyerang Andalusia. Saatnya kita meruntuhkan benteng Granada. Kenapa? Karena anak mudanya sudah menangis karena wanita, karena perempuan, karena cinta. Maka kita saksikan keruntuhan. Sejarah mencatat keruntuhan Andalusia yang sungguh sangat mencekam. Sampai-sampai tanggal 2 Januari 1492 pada abad ke-14 itu, raja terakhir dari kerajaan Granada, Raja Muhammad, menandatangani penyerahan kekuasaan kerajaan dan wilayah Andalusia ke tangan kekuasaan Katolik. Kemudian ada diasingkan. Dalam perjalanan pengasingan di atas bukit, dia menengok kerajaan Alhambra, yaitu istana Alhambra untuk terakhir kalinya, sambil meneteskan air mata dan menangis. Kemudian dia ditegur oleh ibundanya, wahai Muhammad, jangan kamu menangis.
di saat beliau menghancurkan patung-patung. Sami'na fatan. Orang-orang yang syirik itu mengatakan, kami dengar seorang pemuda. Fatan itu adalah pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim, yang telah menghancurkan patung. Kapan Ibrahim menghancurkan patung dan berhala itu? Saat usia masih muda. Demikian juga surat yang disunahkan dibaca setiap Jumat, surah Al-Kahfi. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah kabar yang besar dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lihat jemaah sekalian, bahwa mereka Ashabul Kahfi itu adalah fityatun. Fatan lagi, fityah. Apa sebabnya? Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah petunjuk kepada mereka. 7 orang pemuda yang melawan raja yang zalim dan zalim, yang menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya, bernama Dikianus. Tapi dengan lantang pemuda ini mengatakan hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga mereka kemudian menjadi buronan kerajaan. Dan kita tahu kisahnya, Allah jaga dalam tidurnya selama 309 tahun. Masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia, masih banyak lagi kisah-kisah pemuda dalam Islam. Maka kita sekarang tengok anak-anak muda kita ini. Kalau pengen tahu kondisi umat Islam masa depan, bahkan kondisi bangsa dan negara kita di masa yang akan datang, jangan jauh-jauh, lihatlah pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau mengikuti sifat Ashabul Kahfi, maka ukurannya adalah aman berlebih, keimanan. Maka takarlah sekarang anak-anak muda kita, apakah mereka beriman kepada Allah? Dan Allah selalu mengingatkan kepada kita, batu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi hatimu itu condong tunduk kepada kehidupan dunia. Kalaulah pemuda kita hari ini adalah pemuda yang dimana ada uang, dia tinggalkan ketaatan kepada Allah. Dimana ada jabatan dipromosikan, maka dia rela menunda-nunda kewajiban ibadahnya kepada Allah. Inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, bahwa orang seperti ini adalah orang yang condong kepada kehidupan dunia. Maka peristiwa Granada menjadi pelajaran buat kita semua jemaah sekalian. Betapa pemuda ini memegang tampuk masa depan umat Islam ini, bahkan masa depan bangsa dan negara. Sangat ngeri sekali anak-anak muda hari ini tidak mau sholat, bahkan mereka terang-terangan meninggalkan sholat. Lebih asyik scroll handphone. Bahkan ada yang saat sholat Jumat saja masih sempat-sempatnya scroll handphone. Kualitas pemuda model apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah? Musuh-musuh Islam hari ini siang malam mereka tidak tidur. Untuk apa? Berusaha untuk melumpuhkan pemuda Islam. Maka mari jemaah sekalian, kita rapatkan barisan, kita satukan tujuan umat ini, tujuan kita semua memperkuat pemuda kita. Mari kita tengok anak-anak kita, mari kita keluarkan infak sedekah harta kita untuk mendidik mereka. Karena musuh-musuh Islam sudah